Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwina Senasri, NIM 1056471067119, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi tentang kerjasama regional dan tantangan ASEAN ke depannya. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, yang pertama itu kerjasama regional. Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebagai sebuah negara, Indonesia membutuhkan negara lain untuk dapat tumbuh dan berkembang. Nah, bersama negara Malaysia dengan Singapura, Indonesia membentuk kerjasama regional dalam konsep segitiga pertumbuhan. Nah, konsep ini pertama kali diutarakan oleh Goh Chok Tong. Nah, Singapura sebagai salah satu negara industri yang dihadapkan pada ekonomi biaya tinggi. Nah, akibat adanya peningkatan upah tenaga kerja dan sewa lahan. Nah, dengan keadaan ini mendorong pemerintah Singapura untuk mencari kawasan yang dapat menyediakan lahan dan tenaga kerja yang murah. Nah, secara logis, Johor dan Kepulauan Riau muncul sebagai lokasi yang lebih ekonomis untuk dijadikan sebagai mitra. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama antara tiga negara yang letak geografisnya berdekatan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan sumber daya negara masing-masing. Nah, langsung saja ke materi kedua, yaitu tantangan ASEAN ke depannya. Nah, yang pertama yaitu tantangan tentang geopolitik. Yang kedua, kejahatan lintas negara. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu persatuan negara. Nah, langsung saja yang pertama yaitu geopolitik. Ya, ini diimbangi oleh kerjasama sekaligus dengan persaingan antara di bidang-bidang baik di bidang militer, ekonomi, sosial, maupun antar masyarakat. Nah, sengketa di Laut Cina Selatan merupakan tantangan ASEAN secara kolektif. Nah, yang kedua, kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara terdapat kerugian terselip bagi ASEAN terkait memudarnya batas-batas negara dengan ancaman yang bersifat non-tradisional. Nah, yang ketiga, kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu merupakan cita-cita utama bagi ASEAN. Jadi para pemimpin di negara kawasan Asia Tenggara atau ASEAN ini sepakat untuk menuntaskan para kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat di kawasan Asia Tenggara melalui dengan serangkaian perjanjian. Nah, yang terakhir yaitu persatuan negara. Persatuan negara yaitu ASEAN berpusat pada masyarakat untuk memperkuat persatuan dalam perbedaan. Nah, dalam perbedaan. Jadi persatuan tersebut dibangun melalui dengan identitas bersama. Seperti saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi, yaitu yang bersifat identitas negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai tentang materi yang pertama, yaitu kerjasama regional dengan tantangan ASEAN ke depannya. Terima kasih.